Segala kemuliaan hanya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh diberikan kesempatan, boleh ada lagi untuk sama-sama ada di hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Dan sama-sama kita mau datang di hadirat Tuhan. Tinggikan Tuhan, agungkan Dia, sebab Dialah yang layak terima pujian kita. Mari satukan hatimu untuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh ada lagi untuk boleh menikmati setiap kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami masih bisa bernafas sampai saat ini. Semua oleh karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, dengan apa kami bisa balaskan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Selain kami datang untuk memuji, menyembah Tuhan dan bersyukur karena kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Hadirlah bersama dengan kami, dimanapun kami berada. Kami percaya pujian kami naikkan hanya kepada Engkau Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap boleh sama-sama katakan amin, amin. Naikkan pujian ini sebab Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umatnya. Naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Dan bersyukurlah hanya kepada Tuhan kita Yesus. Sambil kita bertepuk tangan, come on. Haleluya. Yeah, yeah. Terpuji namamu Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Terpuji namamu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita bertakhta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Lagi katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Boleh tepuk tangan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Amin. Sebab ada kuasa dalam pujian. Sama-sama katakan, ada kuasa dalam puji, kuasa dalam puji, kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam puji, kuasa dalam puji, kuasa. Lagi-lagi katakan, ada kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sama-sama katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sama-sama. Dengan sukacita akan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja, nyanyi
on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami boleh merasakan ada kelegaan dalam hidup kami. Ada sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan boleh tetapkan dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa penghiburan kami datangnya dari Tuhan. Ia memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh dapat terus menikmati hari demi hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Puji namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau tak pernah tinggalkan, tak pernah lupakan hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur, dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Boleh lagi sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Lagi katakan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Angkat suaramu katakan,
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami merenungkan setiap firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Kasih kuasa-Mu tidak akan pernah berubah ada dalam hidup kami, karena itulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami boleh dapat dimampukan untuk boleh menikmati hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Makasih Tuhan. Mari dengan lembut sama-sama katakan haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari lebih lagi angkat suara-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu Yesus, menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom ibu-ibu semua yang ada di WIC, ya Women of Christ. Apa kabar? Tentunya saya percaya semua ibu-ibu dalam anugerah Tuhan yang sungguh tidak terbatas. Nah, saya bersyukur untuk dipercaya pada hari ini melayani ibadah lewat ibadah online tentunya ya. Ini sebuah kepercayaan. Tanpa merasa paling tahu sama sekali enggak, tanpa merasa bahwa saya paling pinter sama sekali enggak. Tapi as a servant of God, ya saya ingin membagikan buat ibu-ibu semua tentunya ya. Saya ingin membagikan sebenarnya ini bicara soal mentalitas. Ya, soal mentalitas. Mentalitas itu adalah sistem nilai di cara berpikir, cara hidup kita yang akan menentukan semua respon apapun yang sebetulnya ada di sekitar kita. Nah, itu lebih kepada cara berpikir yang ujungnya menentukan bagaimana kita berespon dalam kehidupan. Nah,
ada satu mentalitas yang harus kita cermati, namanya spiritual slackness, ya, atau mentalitas roh kemalasan atau kelambanan. Ini lebih bersifat kepada mentalitas, ya. Nah, saya akan mengajak kita membaca kitab Yosua. Kenapa kitab ini penting kita soroti? Karena ini adalah kitab peralihan, crossover, kan, menyeberang sebuah kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, kemudian menyeberang dari padang gurun kepada Promised Land. Ya, kita tahu itu Kanaan namanya. Tapi ternyata setelah perjalanan mereka menyeberang, mereka taklukkan Yeriko, mereka taklukkan Ai, mereka taklukkan suku-suku yang ada, orang Amori dan sebagainya. Kemudian terjadi pembagian wilayah atau tanah buat 12 suku, ya. Suku-suku yang dibagikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, ada yang menempati dekat Sungai Yordan, ada yang menempati di sekitar pegunungan-pegunungan yang ada. Dan begini, ibu-ibu semua, waktu di Yosua pasal yang ke-18, ya, ini ada sisa tanah yang belum artinya ada beberapa suku, ada 7 suku yang memang belum dapatkan. Nah, masalahnya Tuhan itu sudah memberikan pada mereka. Cuman masalahnya bukan dijanji atau apa yang Tuhan kasih, tapi masalahnya di mereka. Makanya Yosua itu menegur mereka. Nah, ibu-ibu nanti bisa baca Yosua 18 dari ayat pertama sampai selesai, ya. Tapi saya ingin hanya satu ayat saja untuk kita coba sama-sama belajar ini, ya. Sebab ternyata kata kemalasan di sini, ini spirit atau roh kemalasan ini adalah menurut saya itu semua ada di dalam diri kita kalau kita tidak hati-hati, ya, termasuk dalam diri saya, ya. Nah, percayalah begini, kalau ada kata Tuhan berperang bagi kita, itu bukan hanya kita pasif, kita hanya nonton. Oke, Tuhan sudah menyelesaikan. Tapi Tuhan juga mau kita terlibat untuk kita lakukan bagian kita, ya. Tuhan mau kita sungguh-sungguh bergairah, take over lewat cara doa kita, lewat cara hidup kita. Nah, masalah dari 7 suku ini adalah mereka tidak pergi untuk menduduki. Tuhan sudah berikan, tapi bagian mereka untuk kemudian mereka harusnya pergi untuk menduduki, mereka tidak lakukan itu. Nah, ayat yang ketiga, Alkitab berkata begini, sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, ya, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan oleh Tuhan Allah nenek moyangmu, ya. Jadi Tuhan telah sudah. Cuman masalahnya adalah suku-suku ini itu tuh punya mentalitas kemalasan. Nah, kata malas atau kelambanan itu berasal dari kata Ibrani namanya rafa, ya, rafal, ya, rafa. Ya, artinya apa sebetulnya kata rafal itu? Terlalu rileks, kemudian let drop, ya, kemudian apa lagi? Jatuh ke belakang. Dan yang paling luar biasa arti kata itu adalah hidup yang terlalu pasif. Pasif sekali hidupnya. Nah, saya ingin mengajak kita, ya, kata berapa lama lagi itu kan Yosua sedang berkata sebuah hal yang menurut saya sangat keras. Itu kan, berapa lama lagi kamu? Ya, jangan kamu punya, oke, mereka tadinya kan memang diperbudak di Mesir 400 tahun kan. Nah, yang paling bahaya adalah seperti sering saya katakan, buat beberapa orang, saya berkata begini, bahwa mengeluarkan Israel dari Mesir itu gampang lah dengan mujizat. Ya, kita tahu kan hukuman terakhir adalah anak-anak sulung di Mesir mati. Firaun berkata, kamu pergi silahkan, ya. Tapi yang paling sulit itu adalah mengeluarkan Mesir dari dalam Israel. Cara hidup Mesir, ya, kemudian identitasnya Mesir, perbudakan itu betul-betul menguasai mereka ada di dalam. Makanya ciri dari perbudakan itu begini, dihajar dulu baru bergerak, ya. Tidak tahu ibu-ibu pernah mungkin lihat atau mengalami, ya, ada orang yang ya ancur-ancuran dulu baru berubah, ya, mengalami kecelakaan dulu baru kemudian sadar diri misalnya, ya. Ada yang begitu tuh, padahal Tuhan tidak mau begitu. Itu namanya
perbudakan itu mesti dicambuk dulu baru kerja, ya kan? Diiming-imingin apa dulu baru kemudian semangat. Nah, Tuhan mau kita coba mengalahkan roh kemalasan ini ya. Kita mesti harus betul-betul bergairah, kita mesti punya semangat di dalam Tuhan. Nah, ternyata spiritual slackness ini ada beberapa ancaman yang bisa mengancam kita. Ya, roh kemalasan ini, ya saya menyebutnya nggak tahu itu kata mentalitas sih, lebih kepada mentalitas kenyamanan, maksudnya kemalasan, kelambanan. Itu akan menyerang beberapa hal. Menyerang, misalnya yang pertama, ya mentalitas kemalasan ini akan bisa menyerang waktu dalam kehidupan. Ya, jadi, nah ibu-ibu saya ingatkan buat kita semua, setiap orang siapapun, mau dari orang hebat misalnya ya, saya sih tidak suka klasifikasikan orang dari jabatan atau apa, enggak. Maksudnya ini cuman memberitahu bahwa siapa saja, mau orang dari mana saja, posisinya di mana saja, ya itu punya waktu dalam kehidupan sama kan. Semua kita punya waktu 24 jam, ya kan? Ya nggak bisa lebih dari itu. Ya dulu ada orang coba mau atur seminggu itu dibuat 10 hari misalnya, ya nggak ada yang mau ya. Nah, semua kita punya waktu yang sama, ya. Tapi begini ternyata, cara kita mengelola waktu kita itu akan menentukan bagaimana kita akan berdampak dalam kehidupan. Ya, makanya betul ada yang berkata waktu itu mata uang kehidupan. Maksudnya, ya waktu kalau dipakai saja, dipakai apa saja, itu pasti berlalu. Dipakai apa saja ya, mau dipakai bercanda, maksudnya main-main saja, mau dipakai untuk hal-hal yang buang-buang waktu misalnya, ya akan berlalu. Tapi waktu yang disia-siakan itu akan berdampak pada tragedi kehidupan. Ya, nah saya pernah ingat satu kali kakak rohani saya berkata, ya ada cerita, ada satu om yang ada di rumah sakit jiwa sekian puluh tahun. Ya, apa yang terjadi? Ternyata om ini cerita bahwa waktu dia muda, ya dia punya istri, punya anak masih kecil. Jadi waktu hidupnya dia pakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya jelas dia terikat dengan banyak hal yang tidak perlu. Ya kemudian terlibat dalam kesia-siaan sampai satu kali dia terikat pada judi dan kemudian begini, waktunya habis di meja judi. Satu kali lagi berjudi, istrinya lagi menjahit. Ya, kemudian istrinya berkata, "Pak, tolong itu anakmu lagi bawa korek api." Nah, dia berkata, karena lagi itu, mau buat apa anak dengan korek api? Anak masih kecil, kira-kira usia mungkin antara 4-5 tahun. Tapi ternyata mengagetkan, anaknya itu nyalakan korek apinya. Kaget tangannya terbakar, dia lempar. Masuk ke benda-benda yang mudah terbakar. Dalam waktu nggak lama, rumahnya terbakar. Nah, kemudian om ini panik, anaknya terbakar. Mungkin lebih dari 70%. Makanya kemudian jadi gadis yang punya cacat di tubuhnya. Nah, yang luar biasa, istrinya panik. Lari nabrak sesuatu, tapi kemudian jatuh pingsan. Singkat cerita, istrinya kemudian meninggal. Nah, coba bisa dibayangkan. Itu cerita ini waktu saya dengar, wow, tragedi kan. Ya. Sebab waktu itu pentingnya luar biasa. Nah, mari kita manfaatkan waktu dengan sungguh-sungguh. Nah, roh kemalasan itu salah satunya adalah menyerang waktu. Ya, padahal waktu itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Ibu-ibu yang suka belajar pasti tahu ya. Ada yang namanya waktu lawatan Tuhan kan, disebut dengan kairos. Ya, masih ingat gak mujizat pertama kali terjadi di Kana? Waktu mereka pesta kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata, mereka kekurangan anggur. Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, hai ibu?" Ya, waktuku belum tiba. Nah, kalau Tuhan berkata waktuku belum tiba, itu bukan Tuhan nggak punya waktu, tapi Tuhan itu sedang sedang berkata begini, kamu betul-betul menyerah, aku kendalikan semuanya kok. Tapi memang aku punya waktu. Kita tahu kan, saya suka Maria lakukan apa? Maria berkata sama para pegawai di situ, dia berkata, apa saja yang dia katakan, lakukan. Nah, apa saja yang dia katakan, lakukan. Makanya
Ingat gak ibu-ibu Ibrani berkata begini, pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, pada hari ini. Jadi apa sih yang Tuhan katakan? Ya, kerjakan. Ya, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Betul kan, begitu Yesus menyuruh mereka taruh air di mereka punya kendi-kendi atau tempat-tempat itu, ya yang terjadi kemudian air itu berubah menjadi anggur. Nah, Bapak Ibu, yang saya ingin katakan, mari kita coba lihat Efesus pasal yang ke-5. Ya, saya tahu bahwa waktu ini penting sekali untuk kita hargai. Sebab kalau orang malas, selalu waktu-waktu hidupnya pasti diserang. Dan itu akan berdampak kesia-siaan. Efesus pasal yang ke-5. Ya, kita coba lihat ayat yang ke-15. Ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tidak ditulis mengapa kamu hidup. Mengapa kamu hidup itu ranahnya Tuhan. Ya, kalau kita masih hidup ini kan Tuhan punya tujuan ilahi dalam hidup itu ranahnya Tuhan. Ya, saya masih hidup itu adalah ranahnya Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Tapi bagaimana kamu hidup itu adalah kita mesti betul-betul perhatikan ini ranah kita. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu begini, orang yang tahu kebenaran tapi tidak mengerjakannya. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ayat 16 maaf. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Nah, Tuhan mau untuk kita sungguh-sungguh. Yuk, ibu-ibu semua mengingatkan saja bahwa kemalasan secara mentalitas, kemalasan secara rohani itu akan bisa menyerang waktu dalam kehidupan. Saya tadi sudah katakan, waktu itu punya nilai intristik kan. Waktu yang dipakai berlalu, waktu yang kemudian disia-siakan bisa jadi tragedi, tapi waktu yang betul-betul dipergunakan dengan benar untuk kemuliaan Tuhan, itu akan berdampak luar biasa. Ya, saya dalam hidup belajar. Kadang-kala ada gagal juga ya, untuk betul-betul cermati waktu. Karena saya tahu begini, waktu itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Nah, makanya betul ya ada istilah tadi yang saya katakan kairos, lawatan Tuhan. Tapi kairos terjadi ketika orang itu hidup dalam waktu-waktunya secara benar. Itu yang disebut dengan kronos kan. Waktu di Alkitab ada 3 kan. Aionios itu waktu kekal, Tuhan yang tidak terbatas, waktunya Tuhan. Tapi yang kedua kronos, itu waktu manusia. Kita semua terbatas. Setahun 365 hari, seminggu 7 hari, sehari 24 jam. Dan tidak ada yang bisa beat the clock, melawan waktu. Nggak bisa. Ya. Tapi begini, waktu kita yang terbatas, kita terbatas loh. Saya sekarang lagi rekaman di tempat ini, direkam sama Brother Gledo, saya terbatas. Ya, ruangan ini terbatas. Walaupun ini ruangan bagus, tapi terbatas. Saya nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Ya, 200 meter dari tempat kita sekarang lagi rekaman saja, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi begini, waktu kita yang terbatas. Tapi begitu kita ketemu waktu Tuhan yang tidak terbatas, ya maka yang terjadi adalah ada waktu lawatan Tuhan. Kairos, Tuhan melawat. Yang mau katakan amin ibu-ibu? Nah makanya betul, hari ini kalau kita dengar suara Tuhan, lewat kita merenungkan firman, lewat kita mendengar khotbah, lewat orang lain kemudian kirim teks lewat WhatsApp atau lewat apa saja, kita sadar begini, oh iya, waktu ini berharganya luar biasa. Nah yang kedua, kemalasan itu yang luar biasa, itu bisa mengancam kita pada satu kata namanya despise atau penyepelean, ya menyepelekan kehidupan. Ya, jadi ternyata mentalitas ini, makanya Yosua marah pada 7 suku ini. Tuhan sudah berikan, kok kamu sampai kapan kamu bermalas-malasan? Ya, jadi ternyata sesuatu yang disebut dengan penyepelean itu berbahayanya luar biasa, ibu-ibu semua ya. Saya itu di Alkitab jarang membaca orang Tuhan itu benci menyebut nama. Ya, coba kita lihat Roma pasal 9 ayat 13. Ya, biasanya kan Tuhan itu menyebutnya suku. Aku marah sama Edom. Ya, hatiku sungguh sedih melihat Yehuda misalnya. Itu kan suku-suku semua ya yang disebut.
Tapi di kitab Roma pasal 9 ayat yang ke-13, ya ibu-ibu bisa lihat di sana, Alkitab berkata begini, ya ini dia, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Wow, coba, jadi Tuhan membenci orang menyebut nama, ini jarang di Alkitab, ya, mungkin bisa jadi, ya mungkin bisa dihitung dengan jari, tapi salah satunya adalah Esau. Nah Esau itu siapa? Kita tahu ya, Esau itu kalau kita lihat kan anaknya Ishak, ya kembarannya Yakub sebetulnya ya. Tapi apa yang terjadi? Esau itu sebetulnya anak sulung. Dia lahir pertama kan. Ya hampir berbarengan lahirnya, tapi dia keluar dulu. Nah, yang terjadi Esau itu adalah, ya kita tahu ya, satu kali dia berburu, pulang, Yakub lagi masak sup brenebon, ya saya nggak tahu dipakein kaki babi atau enggak, tapi enggak lah ya, pasti enggak. Tapi kemudian apa yang terjadi? Baunya harum, dan Esau berkata, bagi dong. Yakub berkata, boleh, tapi kamu harus lepaskan hak kesulungan. Dia berkata, buat apa itu? Padahal hak kesulungan itu adalah akses, ya untuk kita ada di dalam warisan Tuhan, ya. Dan yang berikutnya, sulung itu prototipe, jadi contoh. Ya, makanya anak sulung itu jadi contoh buat adik-adiknya. Hidup kita harus jadi contoh buat dunia di sekitar kita. Ya, karena kita punya roh kesulungan. Nah, apa yang terjadi? Kemudian dia berikan itu sepiring mangkok sup kacang merah dia makan. Alkitab berkata, sejak itu Esau kehilangan berkat yang seharusnya menjadi milik dia. Ya, Alkitab kemudian menjelaskan kan, Esau kepahitan, marah dan sebagainya. Karena salah satunya Yakub tipu, ya dia kolaborasi dengan mamanya untuk tipu papanya. Kemudian Ishak yang memberkati Yakub dengan berkat Abraham tentunya ya. Nah ibu-ibu yang terjadi begini, Esau itu kemudian begini, yang saya lihat ya, dia menyepelekan. Dia tidak menganggap itu penting. Ya buat apa itulah. Nah saya khawatir ini perenungan buat saya. Kemalasan itu bisa menyerang kita pada sisi penyepelean. Ya kita tahu Esau itu kan kemudian dari Esau lahir suku namanya Edom. Tahu nggak ibu-ibu? Kalau ada suku yang hilang sama sekali namanya adalah Edom. Padahal kalau ibu-ibu mungkin pernah ke Petra. Petra itu sebuah bangunan yang ajaib. Karena sebuah karya di mana gunung itu dipahat menjadi sebuah pahatan yang indah. Itu sebetulnya suku Edom itu yang bikin. Nah, terus kemudian ibu-ibu tahu, waktu Yesus lahir ada seorang raja yang harusnya mengalami lawatan Tuhan, namanya Herodes. Disebut dengan Herodes Agung. Itu sebetulnya keturunannya Edom. Makanya kalau kita tahu kemudian dia bunuh anak-anak di Efrata, ya setelah orang Majus gak datang lagi ke dia, itu sebetulnya seperti permusuhan masa lalu antara keturunannya Yakub dengan keturunannya Esau. Ya sebab Herodes itu adalah keturunannya Edom. Tapi kemudian kita tahu ya, Edom hilang sama sekali namanya. Ya, coba saya compare dengan satu orang ya. Daud itu punya pahlawan disebut Triwira. Salah satunya adalah Sama anak Age. Saya akan bacakan 2 Samuel 23 ya, sekedar memberitahu. Ini orang menurut saya. Nah, Daud itu punya 3 pahlawan namanya Triwira. Di 2 Samuel pasal 23, waktu Daud kemudian mau meninggal, dia kemudian bernyanyi, dia memberi penghargaan buat beberapa orang. Nah, salah satunya adalah ini nih, Triwira ini. Saya akan baca ayat yang ke berapa ini? Ayat 11 ya, dari 2 Samuel pasal 23. Saya akan bacakan buat kita semua. Sesudah dia Sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ya, apa yang terjadi? Bapak Ibu semua, Alkitab berkata ayat 12. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Wow, sebidang tanah yang gak terlalu gede. Penuh kacang merah. Ya, saya suka bercanda, saya gak tahu apakah dia itu nantinya melahirkan keturunan orang Manado sebab dia suka sup kacang merah. Ya bercanda saja, saya nggak tahu. Tapi Sama ini adalah pahlawan luar biasa. Ya, dia tidak menyepelekan kehidupan.
Ya, dia sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk mempertahankannya. Ya, ibu-ibu semua, sekali lagi begini, yuk kita serang mentalitas ini. So begini, jangan malas untuk berdoa, jangan malas untuk melayani, jangan malas untuk bersemangat di dalam Tuhan. Nah, ancaman berikutnya yang sangat berbahaya dari roh kemalasan ini, lamban ini adalah tidak bisa melihat jelas jauh ke depan. Ya, jadi penglihatannya pendek. Makanya begini, kalau melihatnya pendek, responnya selalu salah. Ketakutan, khawatir, cemas, bingung, negatif, jadi marah dan sebagainya. Tapi saya berharap di WIC ini, ya di Women of Christ ini, kita sungguh-sungguh punya sebuah pandangan yang jelas, pandangan yang tajam. Nah, saya ingin membaca 2 Petrus pasal pertama sebelum kita akan selesai. Beberapa saat ini saya akan selesai. 2 Petrus pertama, ya mungkin beberapa ayat tapi saya lompat-lompat saja. Coba kita lihat di ayat 9 dulu. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dari Alkitab kita. Alkitab berkata begini. 2 Petrus pertama ayat yang ke-9 saya akan membaca. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Wah, keras sekali Petrus berkata. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya seperti tadi saya katakan. Seringkali orang meminta sesuatu yang Tuhan sudah beri. Padahal Tuhan sudah beri. Misalnya minta, Tuhan sertai aku. Padahal Tuhan berkata, aku ini Immanuel. Ya, nah masalahnya adalah, oke, itu tadi kata picik itu ya. Dalam bahasa Yunaninya ditulis kata ini nih. Mopatso. Mopatso itu artinya ini, remang-remang, tidak jelas. Makanya ya dia tidak tahu arah dalam kehidupan. Pandangannya nggak clear, pandangannya nggak kuat, nggak jelas. Ya sekarang ini kalau kita tidak bisa memandang secara rohani kuat, waduh, stres kita. Tapi saya berharap sekali lagi di ibu-ibu di WIC ini kita orang-orang yang bukan begitu ya. Nah, ayat yang ke-8, saya suka di Petrus berkata begini. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Ya, yang tadi saya katakan, Tuhan sudah memberikan semuanya. Semua yang kita perlukan. Kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Wow. Nah, saya catat ya ibu-ibu semua. Kata giat itu adalah punya motivasi yang menyala-nyala. Untuk kita itu berhasil dalam kehidupan rohani kita. Dan tidak hanya itu. Ya, menjadi giat itu begini. Kita sungguh-sungguh punya apa? Desire, kita punya gairah yang kuat. Yang paling bahaya kalau memang diserang oleh virus kemalasan. Nah, ayat yang di atasnya saya akan sampaikan beberapa ayat ini. Setelah ini kita akan selesai. Saya tertarik dengan ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kata menambahkan ya, itu artinya Petrus lagi berkata, yuk implementasikan itu dan pertontonkan itu buat semua orang, bahwa imanmu itu sungguh-sungguh iman yang kemudian teraplikasi lewat apa? Kebajikanmu apa? Pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, kemudian kesalehan, kasih, dan kemudian seterusnya. Jadi ibu-ibu semua, yuk mari kita jangan sampai punya pandangan yang salah. Kita berkata, kita jangan picik dalam kehidupan, tidak bisa melihat jelas, tidak bisa melihat bening tajam ke depan. Ya, jadi mari begini, serang virus kemalasan ini, kita tetap punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, apapun yang terjadi, tetap berdoa, tetap kemudian melayani, tetap memperhatikan orang-orang di sekitar kita, tetap bergerak dalam misi lewat apa yang Tuhan percayakan pada kita. Mari kita duduki, sebab Tuhan sudah memberikan semuanya buat kita. Bahkan saya katakan, tidak perlu takut. Masa depan pun Tuhan sudah beri buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu yang ada di WIC. Saya yakin akan ada banyak kesaksian yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Izinkan saya berdoa buat ibu-ibu semua ya. Mari kita berdoa di tempat kita masing-masing. Karapataka shekete karapalapa. Sandere kete karapalapa. Hamba berdoa Tuhan buat umatmu yang ada di ibadah WIC ini. Hamba berdoa biar anugerah Tuhan yang tak terbatas.
itu terus mengalir buat hidup setiap kami. Sembuhkan kami Tuhan, kami tidak mau hidup dalam roh kemalasan. Kami mau menyala-nyala, sebab Tuhan sudah memberikan semuanya. Engkau sudah memberikan. Tinggal bagian kami bergerak menduduki semua yang Tuhan sudah berikan. Kami mau kalahkan ini, virus kemalasan. Kami mau tetap semangat menyala-nyala dalam Tuhan. Terima kasih hari ini kalau ada yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan. Hamba terbatas, tapi hamba berdoa Roh Kudus akan menerjemahkan ini lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan siang hari ini dan saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani kita. Dan kita akan siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita. Yang terbaik, yang pastinya datangnya dari Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini kami bersuka cita. Karena kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah setiap taburan firman Tuhan jadi bagian setiap kami. Kalau saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan pun memberkati dengan setiap tangan-tangan yang akan memberikannya. Berkat jasmani, berkat rohani sudah kami terima dari Tuhan. Dan kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Selamat memberi. Mari kita akan menyelesaikan ibadah ini bersama dengan berkatnya Tuhan. Ayo mari kita bangkit berdiri, kita buka hati dan mengangkat kedua tangan dan kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, para wanita umat pilihannya Tuhan, janganlah takut dan gentar hatimu, tapi yakin dan percayalah engkau pilihan Tuhan. Nama dan wajahmu terukir di telapak tangannya Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi engkau. Jadilah kuat, jadilah semangat, dan bersama dengan kekuatan dari Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang menjadi berkat buat suami, buat anak-anak, buat keluarga, bahkan buat Indonesia, bahkan buat dunia ini dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, berkata bersama-sama dengan saya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.